Hai hai. Oh, Junwoo tampak bingung karena tiba-tiba keadaan di area apartemennya menjadi ribut. Dan dia mendengar berita jika orang-orang berubah saling menyerang dan menggigit orang lainnya. Seseorang mengetuk pintu rumah Junwoo. Dan seorang lelaki mengaku sebagai tetangga bernama Lee Sang-chul pun memaksa masuk ke dalam. Tapi Junwoo terus mengusirnya. Hingga Sang-chul berjanji akan keluar jika diizinkan memakai toilet di sana. Junwoo terpaksa mengizinkannya. Lalu dia melihat berita dan mengetahui tanda-tanda apa saja jika orang sudah terkena virus kanibalisme dan berubah menjadi zombie yang sadis. Sang-chul terus memohon untuk diizinkan tinggal di sana, tapi tiba-tiba dia sudah menunjukkan tanda-tanda jika akan berubah menjadi zombie. Tidak lama kemudian, Sang-chul berubah dan menyerang Junwoo. Untungnya, Junwoo tidak sampai digigit oleh Sang-chul. Keluarga Junwoo sedang pergi keluar dan meninggalkan Junwoo sendirian di rumah. Junwoo mendapat pesan dari ibunya untuk terus bertahan dan tidak keluar. Tapi stok makanan di rumah itu mulai menipis karena Junwoo yang belum belanja. Hari kedua, keadaan tidak juga membaik dan Junwoo masih terisolasi sendiri di rumahnya. Dia pun memposting sesuatu di sosial media miliknya untuk mencari bantuan. Junwoo pun menggunakan handphone dan drone miliknya untuk melihat keadaan di sekitar. Perlahan sinyal telepon dan internet itu pun terputus. Tiba-tiba, pintu rumah Junwoo digedor oleh zombie. Dan zombie itu berhasil menerobos masuk ke dalam rumah. Tapi Junwoo mengakali zombie itu sehingga dia berhasil selamat dari serangan zombie. Lalu Junwoo pun segera memperbaiki pintu rumahnya. Sudah 7 hari, Junwoo terjebak di dalam rumahnya. Dia pun menghabiskan stok makanan terakhirnya, dan pada hari itu juga aliran air dimatikan dari pusat. Dan hari ke-15, Junwoo masih bertahan untuk hidup tanpa makanan dan minuman. Dia pun terpaksa meminum alkohol milik ayahnya yang tersimpan di lemari. Junwoo pun mulai merasakan putus asa karena harus bertahan sendirian. Dia lebih memilih untuk mati kelaparan daripada mati menjadi zombie. Tiba-tiba, handphonenya mendapatkan sinyal dan dia mendapat pesan suara dari ibunya. Namun betapa sedih dan frustasinya Junwoo karena dalam pesan itu dia mendengar jika ibu dan keluarganya yang lain sudah diserang oleh zombie. Hari ke-20, Junwoo melihat ledakan di beberapa tempat, lalu listrik pun padam. Junwoo berniat untuk mengakhiri hidupnya, tapi seseorang mengarahkan laser ke arahnya dan membuat Junwoo membatalkan niatnya itu. Tetangganya itu adalah seorang wanita bernama Kim Yoo-bin. Junwoo pun terlihat senang karena ada manusia lain yang selamat. Yoo-bin mengajak Junwoo untuk berbicara keesokan harinya pada pukul 7. Tapi, besoknya Junwoo bangun kesiangan. Mereka pun saling berkenalan dan Yoo-bin mengajak Junwoo bertemu lagi di besok harinya pada pukul 7 pagi. Yoo-bin selalu memantau daerah apartemen dengan teropongnya. Lalu dia melihat sebuah unit di lantai 8 yang tidak ada zombinya. Karena takut kesiangan, Junwoo memutuskan untuk tidak tidur. Yoo-bin melihat jika Junwoo kelaparan. Lalu dia melempar bola dengan tali agar mereka bisa bertukar barang melalui tali itu. Namun, bola tersebut jatuh ke bawah. Junwoo pun mendapat ide lain, yaitu menerbangkan pesawat mainannya dan memberikan sebuah tali sehingga Yoo-bin bisa memberikan makanan untuknya. Seorang zombie yang pernah bekerja sebagai pemadam kebakaran melihat bola dan tali itu. Jadi dia memutuskan untuk naik ke tempat Yoo-bin melalui tali itu. Yoo-bin pingsan karena terbentur oleh meja.
Sedangkan zombie itu mulai menaiki tempat Yubin. Junwoo berusaha untuk mengalihkan zombie itu, namun tidak berhasil. Untungnya, Yubin segera sadar dan zombie itu tewas karena jatuh dari balkon. Junwoo merasa jika makanan yang diberi oleh Yubin itu tidak akan cukup. Maka dengan keberaniannya, dia diam-diam keluar dari unitnya untuk mencari makanan di unit lain. Junwoo menemukan selai coklat, headset, dan walkie-talkie di rumah tetangganya. Headset kabel berguna untuk menyambungkan sinyal radio, walaupun untuk sekarang frekuensi pada radio itu tidak berfungsi. Lalu Junwoo mendapatkan ide untuk mengirimkan satu walkie-talkie kepada Yubin. Besoknya, Yubin menghubungi Junwoo. Setelah lebih dari 20 hari, akhirnya mereka bisa saling berbicara dengan manusia lain dan tetap bertahan hidup. Lalu mereka mendengar suara seperti gemuruh hujan di atap apartemen. Hampir semua zombie berlarian menuju suara tersebut. Tapi, ada beberapa zombie yang berhenti dan akan mendatangi unit milik Yubin. Lalu Junwoo menelpon unit lainnya untuk mengalihkan perhatian para zombie itu. Mereka pun berdua bersiap-siap untuk keluar dari unit menuju ke lantai 8, karena menurut Yubin hanya tempat itu yang kosong dari zombie. Yubin yang hobi hiking itu akan keluar melompat dari jendela. Mereka hanya punya tekad untuk bertahan hidup, walaupun tidak tahu apakah mereka akan selamat dari bencana ini. Yubin nekat terjun dan melewati zombie-zombie yang ada di bawah. Junwoo pun kaget melihat aksi nekat dari Yubin. Tidak lama kemudian, Junwoo menyusul turun dan mereka saling membantu hingga berhasil memasuki lift dan sampai ke lantai 8. Namun tidak disangka, para zombie itu mulai mendatangi lantai 8. Untungnya, ada satu penghuni manusia yang membantu mereka. Walaupun sudah dibantu, Yubin tetap waspada kepada lelaki itu. Mereka diberi minuman dan makanan. Lelaki itu menyebutkan jika dia mempunyai stok makan dan minuman yang cukup untuk menunggu kedatangan tim SAR. Junwoo dan Yubin pun sangat senang mendengar berita itu. Namun beberapa saat kemudian, Junwoo mulai tidak sadarkan diri. Sedangkan Yubin masih bertahan, walaupun dalam keadaan hampir pingsan. Yubin diseret lelaki itu ke dalam sebuah kamar. Ternyata di dalam sana ada istrinya yang sudah menjadi zombie. Lelaki itu sengaja menyelamatkan manusia agar bisa dijadikan makanan untuk istrinya yang sudah kelaparan. Ternyata Junwoo hanya berpura-pura pingsan. Dia menodongkan senjata untuk menolong Yubin. Namun perlahan tidak terdengar lagi suara di dalam kamar itu. Lelaki itu membuka kamarnya. Karena taktik dari Yubin, zombie itu malah menggigit suaminya sendiri. Lalu, Yubin menembak mereka berdua. Yubin mulai merasakan putus asa dan dia meminta Junwoo untuk menembaknya. Tentu saja Junwoo tidak mau, tapi Yubin terus memaksanya. Tiba-tiba terdengar suara helikopter. Mereka pun harus segera pergi ke atap apartemen agar bisa dilihat oleh tim penyelamat. Dengan kekuatan dan tekad untuk selamat, mereka berlari melawan para zombie ganas itu hingga sampailah mereka ke atas atap. Tapi ketika sampai di atas, helikopter itu sudah pergi meninggalkan mereka. Junwoo marah dan dia berteriak untuk meminta bantuan. Para zombie berhasil naik ke atas dan menerobos pintu untuk menyerang mereka. Tiba-tiba bunyi helikopter dan bantuan pun datang. Mereka berhasil diselamatkan dari apartemen Eunseul. Untungnya, internet di beberapa daerah sudah mulai bisa diakses.
sehingga pemerintah akan mengirimkan bantuan penyelamatan berdasarkan orang-orang yang sudah mengirimkan postingan melalui sosial media.